Silakan. Ini suara saya bisa terdengar atau tidak nih? Jangan-jangan gak ada yang ngedenger. Maksudnya Dengar, suara saya Pak. Terdengar, kedengar. Pak. Oh, kedengar ya? Ya, silakan kalau ada yang mau berkomentar. Nah, ini kalau dikasih kesempatan berkomentar, silakan berkomentar. Misalkan Pak, ininya kayak gini Pak, kami takut. Kenapa Pak? Biar kita tahu kenapa gitu. Silakan. Yang mau berkomentar, monggo. Silakan, yang mau berkomentar. Halo? Oh gitu ya. Ya, bingung ya mau komentar apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya, tadi ya mungkin lebih ke pesan lah, kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Kita teman, juga sebagai saudara lah, sebagai keluarga ya. Kita kuliah bareng selama 3 tahun walaupun beda-beda kelas, tapi kita sama-sama belajar di tempat yang sama, dari buku yang sama kan gitu ya. Saling mengingatkan lah teman-teman ya. Bahwa pagi ini udah semester 6 nih khususnya gitu ya. Dan memang tidak bisa dihindari juga, terkadang sebenarnya berat buat kami kalau kayak mendeo dan sebagainya. Itu keputusannya berat banget. Jangan dikira wah syukurin gitu. Enggak, itu berantem dulu tuh, bukan berantem, berdebat dulu tuh. Yang pengumuman kemarin IPK tuh kita tuh saling berdebat dulu. Ini kenapa? Coba cek semua dosen yang ngajar mahasiswa ini. Oh di kelas saya dia bagus gini. Sama kayak waktu saya dulu, mohon maaf, setahun atau 1,5 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu saya mendeo mahasiswa D1 pajak. Itu kita tuh berdebat panjang. Seluruh dosen yang ngajar si mahasiswi itu, kita berdebat, oh di kelas saya gini, di kelas saya ini, nilainya segini. Tapi memang semua nilainya itu merata. Di semua mata kuliah nilainya antara C+ sama B-. Jadi IPK-nya jauh sekali, 2,4 sekian. Saya bilang, ya ini saya nggak bisa bantu, ini udah saya katrol gitu. Jadi itu nggak kita terus gampang gitu ya. Ini udah saya katrol nih. Sementara mata kuliah mahasiswa yang lain di mata kuliah saya itu nilainya amin sama A. Nah dia sendiri nih C+. Emang jauh banget gitu, dia outlier sebenarnya. Dari sisi skill, tapi dari sisi attitude, pendiam di kelas dan sebagainya. Itu kita bukan ribut ya, kita berdebat dulu loh teman-teman. Sebelum akhirnya keputusan diambil, oke nih kayaknya harus dia. Jadi nggak, wah syukurin, enggak ya. Kita juga sedih ya kehilangannya. Saya terus terang setelah karena DO-nya bukan DO mata kuliah dapat D ya, tapi IPK-nya ya, kumulatifnya memang kurang dari 275. Saya ngasih C+ ya kalau nggak salah. Dosen yang lain C gitu ya. Ada yang A lah, mungkin A- atau B+ di mata kuliah apa gitu ya. Nah, tapi itu nggak bisa ngangkat nilai dia, dan kita juga sedih sebetulnya. Orang tuanya sampai datang, sampai nangis. Minta kebijakan, saya bilang, Bapak bisa ada mekanisme keberatan. Enggak Pak, saya nggak mau keberatan. Saya maunya minta kebijaksanaan. Nah, saya bilang nggak bisa kita lakukan karena nilainya ini sejujurnya udah kita katrol gitu. Nilai itu udah saya katrol sebetulnya. Kalau jujur nilai ujian dia itu semuanya D. Saya coba nyari kebaikan dari mahasiswa tadi. Saya cek dia aktif, nggak pernah hadir ya di kelas, maksudnya waktu itu kan masih offline ya. Masih di kelas gitu. Saya lihat dia hadir terus, nggak pernah terlambat. Itu aktivitasnya saya naikin sampai hampir 100. Tapi nggak terdongkrak gitu nilai. Akhirnya masih C+ atau B- saya lupa ya. Yang lain juga sama ternyata. Nah gitu teman-teman. Jadi kami itu para dosen nggak ada yang walaupun kayaknya dosen gila apa ya. Dalam kenyataannya itu kita selalu mencari cara gimana nih mahasiswa nih bisa dapat nilai yang bagus gitu. Yang psycho gitu nggak ada deh kayaknya kalau dosen tetap ya, karena kita kan ada tes tiap tahun sekali kan, ada assessment, ada psikotes. Kita juga masih ujian sama teman-teman.
Dosen tuh tiap tahun, ini hasil ujian assessment kemarin, dan nanti berpengaruh nih. Di semester depan saya ngajar apa enggak gitu. Karena kalau hasil assessment yang nggak bagus, saya nggak boleh ngajar. Dan itu cuma ada di Kemenq, karena di PTN lain nggak ada istilah kayak gitu. Dia ngajar, ya sampai pensiun dia akan ngajar terus. Kalau di STAN nggak lolos assessment nih misalkan, nilai saya kurang gitu ya. Dari sisi aspek psikologis, apa segala macam, saya nggak boleh ngajar. Nanti saya ikut assessment lagi tahun depan. Kalau hasil assessment tahun depan saya bagus, saya bisa ngajar lagi. Nah, jadi dosennya aja udah di apa? Dosen tetap ya maksudnya. Udah diketat kayak gitu. Mahasiswanya juga kita pengennya seperti itu. Artinya memang betul-betul ketika nanti masuk ke ASN, mau di Kemenq, mau dimanapun, di Pemda dan sebagainya, menunjukkan istilahnya attitude yang baik, kinerja yang baik, kan pengennya seperti itu. Kepinginnya. Jadi sama, kita tidak ada yang psycho lah, saya kira kalau dosen tetap yang wah saya target nih 1 semester ini saya mau mendeo, wah itu nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada deh kalau dosen tetap yang punya target kayak gitu. Berarti ada masalah sama kejiwaan, dan itu pasti nggak lolos tuh pas assessment. Gitu ya. Jadi sama, setiap tahun juga saya deg-degan juga, kalau teman-teman kan UTS UAS, saya tiap tahun tuh deg-degan assessment. Nanti kita didiklat kalau nilainya kurang, didiklat. Nah, diklat itu kayak hukuman sebetulnya. Karena kita dianggap nggak perform. Nah, itu kayak hukuman, cuman hukumannya dalam bentuk suruh belajar lagi. Gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi mohon maaf di pertemuan pertama setelah UTS ini pembukaannya agak panjang ya, untuk menyadarkan kembali ke kita hakikat dari belajar itu apa tujuan hidup kita, apa sih yang mau kita cari dalam hidup ya, dan seterusnya. Ya, dan mengingatkan kembali mungkin memang zamannya sekarang seperti ini, di mana semuanya berpola pikir pragmatis ya sekarang kan ya, semuanya pragmatis. Sama, anak saya juga sama nih. Ya, anak-anak saya juga sama pola pikir pragmatis nih. Saya coba pelan-pelan diskusikan ya. Mereka juga sama tuh, yang nanya ke gurunya, nanti ujian keluar nggak nih Pak pelajarannya, kalau nggak diujikan nggak usah kita pelajarin gitu ya. Sama tuh anak-anak saya juga kan dari SD, SMP, SMA, modelnya masih sama lah pragmatis, karena mungkin memang zamannya seperti itu. Tapi kita coba ingatkan kembali, apapun kegiatan nanti profesi kamu, ekonomi kamu seperti apa, harapan kita kamu hidupnya berkah, bahagia, udah itu aja. Kamu nggak mesti jadi orang kaya, nggak mesti jadi pejabat, nggak mesti kan gitu. Buat apa kalau itu semua terjadi tapi hidup kita nggak happy, hidup kita nggak berkah, ya kan? Nggak didoain orang yang baik-baik gitu ya. Kita kan maunya hidup kita tuh didoakan ya. Wah, semoga hidupnya baik, semoga rezekinya banyak, kan itu kan masuk loh. Itu jadi aura positif kita tuh kan, jadi mestakung tuh. Ya, konsep mestakung ya, jadi seperti itu. Kita kan pengennya kayak gitu, saya juga sama ya. Mungkin saya juga mengajar tidak sempurna, materi yang saya ajarkan juga mungkin tidak sepenuhnya bisa teman-teman terima, tapi minimal dari yang sedikit itu harapan saya ada doa-doa yang nyampe ke saya gitu. Ada yang mendoakan saya, kan harapan saya itu kan sebenarnya. Teman-teman harapan kita kan ada yang mendoakan saya, karena doa dari teman-teman, dari orang-orang yang tulus itu lebih apa ya, sehingga lebih afdol gitu ya istilahnya, ketimbang saya minta teman-teman saya kasih duit doain saya ya, itu kan dibayar gitu sering doain kan mungkin nggak terlalu mustajab lah gitu ya. Kalau dari orang yang ikhlas, orang yang belajar, kan kita juga sama, teman-teman juga tentu mengharapkan, dan saya mendoakan teman-teman juga gitu. Nah itulah aspek keberkahan tadi, itu yang dimaksud dengan konsep berkah gitu ya. Ketika doa kita sampaikan secara tulus, secara ikhlas, nah itu yang akan membuat hidup kita berkah, bahagia. Nah itu yang paling penting. Kalau masalah banyak duit itu bonus doang gitu, bonus ya. Punya kerjaan yang enak, gajinya besar itu bonus, tapi yang terpenting tadi gitu. Oke teman-teman ya, hampir 44 menit tuh saya S1 SKS ya. Saya mohon di maklumi kalau terlalu panjang ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi kita. Ini sebetulnya materi kita agak sedikit apa ya, setback atau mungkin mundur nih alurnya. Jadi memang di mata kuliah upaya hukum perpajakan, kalau saya lihat di dalam RPS-nya yang disusun oleh Pak
ini memang materinya nggak terlalu banyak kalau saya lihat. Karena mungkin beliau mempertimbangkan bahwa ini PJJ, sehingga kalau terlalu banyak materinya juga sulit mendapatkan atau memperoleh gitu ya pemahaman yang mendalam. Jadi sepertinya banyak yang materi yang diulang, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat dari insight yang lain ya. Ini maaf, sudah kelihatan belum ini saya, nih, tampilan saya? Di saya belum, Pak. Belum ya? Di saya belum, Pak. Oh belum ya? Ya udah deh, nggak apa-apa ya, nggak usah pakai slide kan ya. Ya slide-nya ada di yang kuliah ke-8 itu ya. Nanti teman-teman sambil ini aja, sambil baca aja nggak apa-apa. Kita cerita-cerita aja. Jadi tentang pengadilan pajak ini kita akan membahas kalau di pertemuan-pertemuan sebelum UTS ya, yang kita bahas itu adalah apa atau bagaimana proses mulai dari keberatan, banding, dan gugatan yang dilaksanakan di pengadilan pajak. Nah sekarang kita mau ngelihat bagaimana pengadilan pajak itu sendiri sebagai sebuah institusi ya, gitu ya. Ini kan direkam ini kan ya, jadi nanti bisa didengar lagi lah gitu ya. Nah mungkin kita mulai dari sejarah nih teman-teman. Ya dari sejarah apa namanya pengadilan pajak atau badan peradilan pajak lah. Kita sama-sama tahu bahwa ada istilah peradilan, ada istilah pengadilan ya. Nah, peradilan pajak atau sistem peradilan pajak ini adalah prosedurnya, tata caranya kan gitu ya, mekanisme yang berlaku. Sedangkan pengadilan pajak adalah institusinya, ya lembaganya, rumahnya lah gitu ya. Jadi kalau kita ngomong pengadilan pajak ya bangunannya, kalau peradilan pajak itu ya fungsi-fungsi yang ada dalam bangunannya, bagaimana cara air mengalir dari mesin air gitu misalnya gitu ya, ke toren, ke tempat penampungan air sampai disalurkan ke pipa-pipa, ke keran kan gitu ya. Itu ngomongin prosedurnya kira-kira gitu. Nah kemudian apa namanya itu dari sisi konsep perbedaan antara peradilan dan pengadilan dalam pernah kita bahas gitu. Kemudian dasar hukum pengadilan pajak ya Undang-Undang 14 tahun 2002 ini udah sering banget kita ulang-ulang. Ya, kemudian ada juga peraturan pelaksanaan di bawahnya ya yang sebagian udah pernah kita bahas ya. Ada juga PMK misalkan tentang syarat kuasa hukum. Ini nanti kita bahas di pertemuan. Kalau sekarang hitungan ke-8 ya berarti ke-10 dan 11 kalau saya nggak salah nanti kita bahas kuasa hukum. Sama keputusan Menteri Keuangan tentang konsultan pajak ini juga nanti kita bahas bersamaan dengan kuasa hukum ya. Nah, kalau kita lihat sistem peradilan pajak di Indonesia ini nggak lepas dari zaman sebelum kita merdeka. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya masa sebelum Indonesia merdeka, kita nggak bisa lepas dari masa penjajahan ya. Itu sesuatu hal yang saling keterkaitan lah satu sama lain. Nah, sebagaimana kita ketahui ketika Indonesia masih dalam masa kolonialisme, penjajahan oleh Belanda, itu bukan berarti kita nggak ada pemerintahan, ada pemerintahannya. Pemerintahannya pemerintahan kolonial gitu ya. Jadi sistem yang ada di Belanda itu diberlakukan di Indonesia. Ya, wakilnya di Indonesia namanya gubernur jenderal ya, istilahnya pernah dengar ya mungkin ya, gubernur jenderal. Jadi Ratu Belanda gitu ya itu menugaskan si X, si Y, si Z sebagai gubernur jenderal, dia menjalankan pemerintahan Belanda di Indonesia ya, yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Jadi mulai termasuk juga mengenai pemajakan, memajaki. Siapa yang dipajaki, berapa tarifnya. Nah ini berlaku namanya ordonansi. Ordonansi itu artinya adalah secara awamnya ya. Kalau secara definisi formalnya saya lupa nih. Ini pengertian bebas. Ya, ordonansi itu adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan di negara penjajah di negara yang dijajah. Atau dengan kata lain berarti misalnya di Belanda ada undang-undang pajak apa nih, pajak apa. Nah itu diberlakukan juga di Hindia Belanda. Ya dulu Indonesia Hindia Belanda kan gitu ya. Di Hindia Belanda diberlakukan. Ada pajak ini diberlakukan di sini, ada pajak itu diberlakukan di sini. Ya. Dan dalam bagian dari sistem peradilan pajak muncullah kemudian juga apa namanya piranti-piranti atau perangkat-perangkat bagi wajib pajak untuk bisa mendapatkan keadilan.
Jadi udah ada tuh zaman penjajahan Belanda. Nah pertanyaannya Pak, kita kan negara yang dijajah Pak, gimana kalau kita minta keadilan Pak? Gimana, emang dulu udah ada wajib pajak? Udah ada. Nah orang Indonesia jadi wajib pajak nggak Pak? Oh, jadi wajib pajak. Nah tapi kita perlu lihat kembali nih, ini bukan memprovokasi, kita hanya cerita sejarah pada saat itu, yang tentu sejarah ini menjadi pelajaran buat kita kan ya. Sejarah ini menjadi pelajaran buat kita, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Nah itu prinsipnya gitu. Dulu Belanda itu membagi orang Indonesia menjadi 3, mungkin pernah dengar di mata kuliah hukum perdata ya. Jadi ada 3 golongan. Warga kelas 1 itu adalah warga Eropa. Ya, orang Belanda, orang Inggris, orang Portugis, orang Spanyol, macam-macam dah tuh yang ada di Indonesia, orang-orang Eropa. Kemudian warga kelas 2 adalah siapa? Orang Asia Timur. Ya, ini bukan rasis, tapi ini fakta sejarah yang nggak bisa dilepaskan. Ada Cina, ada Arab, ada Jepang, ya, India apa segala macam lah, pokoknya orang Asia. Nah, orang Indonesia, orang pribuminya itu jadi warga kelas 3. Jadi istilah pribumi itu sebetulnya istilah yang sudah ada sejak zaman dulu, dan di dalam kitab undang-undang hukum perdata sampai sekarang masih ada istilah pribumi, golongan pribumi. Nah, jadi yang jadi wajib pajak itu siapa? Pada umumnya yang jadi wajib pajak ini adalah warga kelas 1 dan warga kelas 2 tadi, karena mereka bisa punya perkebunan, mereka bisa punya pabrik-pabrik, itu orang-orang Eropa, orang-orang Cina, Arab, Jepang, dan seterusnya, orang-orang Asia Timur. Kalaupun ada orang kita yang jadi pegawai, statusnya pegawai. Ya, misalkan kalau kita lihat nih sejarahnya Cokro Aminoto ya, misalkan. Ya, ada yang pernah nonton filmnya. Cokro Aminoto itu kan gurunya Soekarno, ya kan, gurunya Presiden Republik Indonesia sekaligus mantan ketuanya. Itu Cokro Aminoto pernah kerja di perkebunan Belanda, kerja, dan untuk orang pribumi yang bisa kerja di situ itu harus dari turunan ningrat, yang di depannya ada gelar kan gitu ya, apa R atau RM atau apa, harus ada gelarnya. Jadi yang jadi wajib pajaknya orang Belanda, orang-orang Eropa, orang-orang ya tadi, orang Cina, orang Jepang, orang Arab, yang mereka di Indonesia pada saat itu menjadi sebetulnya ya mendapatkan keuntungan. Ya, ini bukannya provokasi ya, ini kita belajar sejarah. Jadi orang-orang selain pribumi itu di Indonesia tuh nggak semuanya ngambil keuntungan. Walaupun memang di tahun-tahun menjelang tahun kemerdekaan banyak yang pada pro sama pribumi. Misalkan kayak Louis Dekker ya, pernah dengar ya? Dr. Louis Dekker kan? Setiabudi ya, jadi itu apa, Budi Utomo, Budi Utomo, salah satu pendirinya. Dia kan orang Belanda yang akhirnya jatuh cinta sama Indonesia. Terus banyak juga dari golongan kaum Cina yang dia pro sama Indonesia, ketika kemerdekaan dia ikut berjuang, ya kan? Dari golongan Arab ada juga yang pro kemerdekaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada akhirnya memang mereka secara natural, secara alamiah ya tinggal milih, saya lebih enak jadi ngikut penjajah apa saya ngikut sama orang pribumi gitu. Ini pilihan. Gitu. Jadi itu fakta sejarah ya, fakta sejarah yang memang pernah terjadi. Nah, jadi pertanyaannya siapa Pak dipajakin? Ya tadi pada umumnya golongan 1 dan golongan 2. Kalaupun yang golongan atau kelas 3 orang pribumi itu adalah orang-orang yang kaya. Ada sih yang nggak kaya, misalkan dia punya lahan pertanian, dia punya pertanian baik itu mungkin padi ataupun palawija ya, atau dia punya peternakan, itu dipajakin oleh Belanda. Sebenarnya ada hitungan ya, cuman mungkin masyarakat kita nggak ngerti kan, ya. Dan dalam tahap pelaksanaannya udah, kalau kamu punya kambing berapa sekian, ya udah ini pajaknya sekian kambing. Jangan ambil kambing saya, udah ambil kan, pernah kita lihat ya film-film zaman dulu tuh ada tentara company ya, ngambil nyeret-nyeret kambing ya, nyeret-nyeret sapi kan, ngerebut jagung apa segala macam, itu sebenarnya memajaki mereka. Dan itu ditentang oleh masyarakat pribumi pada saat itu. Kenapa? Karena ini tanah saya tinggal di sini, kamu nggak mengurusi saya, kok kamu memajaki saya. Nah, kira-kira itu yang ada dalam benaknya para masyarakat pada saat itu. Dan sekarang juga makanya masih ada pemikiran bahwa pajak itu sebetulnya sesuatu yang zolim, karena mereka masih punya mindset sama kayak zaman dulu. Padahal zaman dulu sama sekarang beda kan. Kalau zaman dulu pemerintah Belanda ngambil pajak dari masyarakat yang ada di Indonesia, duitnya dibawa kemana? Ke sana, ke negeri Belanda. Rempah-rempah semua dibawa ke negeri Belanda.
Kalau kita sekarang memajaki uangnya buat ya buat rakyat lagi kan gitu ya. Masuk ke APBN, buat biaya ini, biaya pendidikan, biaya itu dan sebagainya. Sekarang penanganan COVID luar biasa. Ya uangnya kan ke situ. Ya, jadi inilah letak perbedaan pemajakan zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu uangnya dibawa ke sana gitu, kasarnya ya. Uangnya dibawa ke negara Belanda gitu. Nah, ini yang kemudian ada sistem peradilan. Nah, kita masuk ke sistem peradilan. Jadi 1915 ya kalau saya nggak salah. Kayaknya ada juga ada di materi yang ada di bahan ajar atau buku ajar kalau saya nggak salah. Tahun 1915 itu pemerintah Belanda membentuk namanya IPP. IPP itu Institusi Pertimbangan Pajak. Nah, ya tahun 1915 tuh. Jadi pemerintahnya pemerintah Belanda ya masih. Pemerintah Belanda membentuk IPP, ya dasar hukumnya ada lembaran negara dan seterusnya, dan dia berkedudukan di Batavia. Batavia sekarang ya Jakarta, ya orang Betawi bilang Batavia Betawi. Ya kan Betawi, Batavia, sebelumnya Jayakarta, sebelumnya Sunda Kelapa. Kalau kita lihat dari sejarahnya, kenapa Belanda mendirikan tanda petik Batavia sebagai pusatnya Hindia Belanda? Karena kalau dilihat dari sejarahnya, dulu yang wilayah Jakarta sekarang itu bagian dari kerajaan Pajajaran. Pernah dengar ya, kerajaan Pajajaran. Sebelumnya lagi adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini kerajaan Hindu ya. Kerajaan Hindu, oh iya nggak apa-apa. Azhar ya nggak apa-apa, yang mati listrik segala macam nggak apa. Kerajaan Hindu kemudian pecah, Pajajaran pecah, Tarumanegara pecah jadi Pajajaran dan kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis, Jawa Barat. Jadi dulu Jakarta, kenapa disebutnya namanya Sunda Kelapa? Karena memang Pajajaran kerajaan Sunda yang masih awalnya Hindu. Kerajaan Hindu kemudian makin sini bergeser, Islam masuk, jadi ada Islam dan seterusnya. Nah makanya dan dari dulu Sunda Kelapa itu memang adalah hub atau hub itu penghubung ya. Penghubung dunia dari luar, dari Eropa segala macam masuk ke Indonesia. Masuk ke Nusantara lah dulu belum Indonesia ya. Dan seterusnya. Ya kan? Walaupun dulu sudah terkenal Barus ya, Barus di daerah Sumatera Utara ya, dekat Sibolga ya kalau nggak salah. Itu malah kalau dilihat sebenarnya sejarahnya dari 4.000 tahun sebelum Masehi udah ada perdagangan. Berarti orang Sumatera ini orang udah tua nih. 4.000 tahun udah berdagang. Ya, ada ribuan tahun tuh semenjak zaman Mesir kuno, zamannya Firaun lah ya. Itu udah berdagang. Udah ada perdagangan tuh di Barus, Sumatera. Nah, tapi untuk yang ke Nusantara memang di daerah Sunda Kelapa ya. Kan Pajajaran baru berdiri tahun 1000-an ya kalau saya nggak salah, saya lupa. 1500 atau berapa. Kerajaan Tarumanegara itu 400-an Masehi yang sudah ada, dan itu memang pusatnya dari dulu di situ. Makanya kemudian Belanda tahu sejarahnya. Maka hubnya didirikannya di Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta, sebelumnya Batavia atau orang nyebutnya Betawi ya, orang sekitar nyebutnya Betawi. Nah mereka mendirikan itu IPP tadi tahun 1915, tujuannya adalah untuk melayani proses banding atau keberatan lah ya. Jadi kalau saya keberatan saya dikenain pajak segitu, nah itu ngurusnya ke IPP tahun 1915. Ya walaupun saya belum kebayang sih, saya kayaknya menarik juga nih kalau kita bikin film dokumenter tentang sejarah peradilan pajak ya. Mungkin teman-teman yang punya jiwa seni nih bikin tuh film kayak gitu ya, baca lagi sejarahnya, baca lagi literatur, kita bikin film suasana gimana sih ya tahun 1915 ya. Ada sistem peradilan pajak ya kan. Wah, seru tuh kayaknya tuh. Kalau ada film itu nanti bisa jadi pembelajaran juga buat kita ya, khususnya mahasiswa pembelajar pajak dan bukan hanya di kampus tanah, saya di seluruh kampus yang mempelajari pajak. Jadi kita mau tahu nih zaman Belanda ternyata udah ada ya. Udah ada tuh kegiatan banding dan seterusnya. Ya. 19 tadi 15 IPP. Kemudian dalam perkembangannya atau dalam perjalanannya berkembang tahun 1927 masih zaman Belanda, IPP diganti dengan MPP. Majelis Pertimbangan Pajak. Kalau ditanya Pak, bedanya apa? Saya juga mungkin nggak terlalu paham ya. Tapi yang pasti memang di MPP ini secara struktural MPP relatif sudah lebih organisatoris kali ya. Kalau IPP ini mungkin masih terbawa hawa-hawa sistem peradilan umum ya.
kayak peradilan pidana, perdata gitu ya. Nah kalau di MPP sudah lebih mendekati peradilan administrasi gitu, yang mendekati peradilan pajaknya. Dia ada ketuanya, ada anggotanya kan gitu ya. Udah lebih terstruktur lah kira-kira gitu. Ya, jadi tugasnya dari MPP atau Majelis Pertimbangan Pajak itu antara lain memberi keputusan atas permohonan banding terkait dengan pajak-pajak negara maupun pajak daerah ya, atau disebut pajak swatantra ya. Ada pajak-pajak provinsi, kota praja, ya, dan seterusnya. Nah kemudian setelah Indonesia merdeka, ya ini pas zaman saya kuliah nih, saya belajarnya dulu ini BPSP. Ya, terbitlah BPSP, bukan terbit apa? Dibentuklah BPSP. Ya ini tahun 97 ini udah merdeka ya, setelah kita merdeka puluhan tahun. Jadi awal-awalnya itu, awal kita merdeka itu kita masih pakai MPP, Majelis Pertimbangan Pajak. Sampai tahun 97. Ya. Kemudian jadi BPSP ya, tahun 1997 jadi BPSP, aturan tentang MPP itu dihapus ya. Dan berkedudukannya juga sama di Jakarta. Jadi kita ngelihat dari sejarahnya di IPP dulu. Ya, sejarahnya di IPP kan kantornya itu IPP itu adanya di Batavia ya. Kemudian MPP tetap di Batavia. Ketika kita merdeka, ibu kota negara Batavia atau Jakarta atau Jayakarta. Nah itu kemudian diteruskan budayanya gitu ya, kulturnya diteruskan. Berarti peradilan pajak ini, BPSP ini berkedudukannya di ibu kota negara. Gitu. Nah kemudian disempurnakan lagi di tahun 2002. Nah ini yang udah pernah kita diskusikan. Dan ini yang kita tahu ya, berubah menjadi undang-undang. Dengan Undang-Undang 14 2002, BPSP ya berubah menjadi pengadilan pajak ya. Jadi pengadilan pajak. Tadi yang awalnya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi pengadilan pajak. Kenapa berubah? Perbedaan yang mendasar antara BPSP dan pengadilan pajak adalah yang pertama, maaf, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP ini masih bau-baunya itu masih bau-bau DJP gitu. Jadi yang menjadi pejabat-pejabat di BPSP itu adalah pegawai DJP aktif yang mereka dimutasi sementara gitu. Ya, ngerti ya? Misalkan saya pegawai pajak nih, Ferry mutasi ke pengadilan pajak jadi sekretaris pengganti, nanti balik lagi berapa tahun jadi pegawai pajak lagi. Nah ini menimbulkan dari sisi masyarakat khususnya wajib pajak menimbulkan ketidakpercayaan. Ini sebenarnya kan Badan Peradilan Pajak ya. Badan Peradilan Pajak itu kan Badan Peradilan Pajak itu kan harus adil kan, nah, gitu kan. Kok penyelenggaranya kurang adil sih gitu ya, bukan kurang adil. Kok penampilannya kayaknya nggak independen, kok dia pegawai pajak juga, dan memang zaman dulu gitu. Jadi sekretaris pengadilan pajak nanti balik lagi jadi pegawai pajak terus bolak-balik. Akhirnya kemudian 2002 ya udah difikskan pengadilan pajak ini sistem tersendiri. Dan itu diatur dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Dia merupakan bagian dari sistem peradilan tata usaha negara yang bersifat khusus. Pegawainya khusus pegawai pengadilan pajak. Kalaupun dulu karena di kantor pajak, setelah dia pindah dia nggak akan balik-balik lagi ke sana. Kira-kira gitu ya. Hakimnya juga sama. Nggak boleh on off. Hakim pegawai pajak lagi nggak bisa. Ya hakim aja udah. Ya, sampai pensiun lah kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sistem dengan berubah, kemudian pengelolaannya juga sudah pembinaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Status kepegawaiannya masih pegawai Kemenq. Nah ini yang mungkin masih sedikit ganjal. Ya, jadi tapi wajib pajak sudah agak puas lah, artinya udah sedikit lebih independen walaupun status kepegawaiannya masih pegawai Kemenq. Ya, jadi Kemenq itu Setjen itu masih membawahi hakim sebagai sebagai pegawainya. Tapi pembinaannya itu di bawah Mahkamah Agung langsung. Kenapa? Karena Mahkamah Agung merupakan institusi yudikatif kan gitu ya, lembaga yudikatif di kita yang ngurus masalah kehakiman. Nah, seperti itu gambarannya.
Oke, kemudian bagaimana kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia? Tadi sudah sempat saya singgung ya, bahwa posisi peradilan atau pengadilan pajak di Indonesia adalah sebagai apa namanya bagian dari pengadilan tata usaha negara, ya, yang bersifat khusus, ya, yang bersifat khusus. Nah, kemudian yang berikutnya nah sekarang struktur ataupun infrastruktur yang ada dalam pengadilan pajak. Yang pertama yang terpenting adalah hakim. Hakim ini pilar utamanya pengadilan pajak ya. Kalau kayak di kampus tuh ya dosen ya kan gitu ya. Pilar utamanya kampus ya dosen. Pilar utamanya sekolah ya guru. Pilar utamanya kepolisian ya polisinya. Pilar utamanya TNI ya tentaranya kan gitu ya. Yang lainnya supporting. Jadi pengadilan pajak yang utamanya adalah hakimnya. Nanti ada yang pendukungnya, supportingnya kan ya, ada panitera dan sebagainya. Kita bahas dulu dari sisi hakim. Ya. Nah hakim ini, hakim pengadilan pajak ini yang mengangkat adalah presiden. Tapi presiden di sini posisinya sebagai kepala negara ya. Kan presiden kalau di Indonesia ada dua ya. Presiden itu sebagai kekuasaan, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Kalau dia sebagai kepala pemerintahan, dia sebagai eksekutif. Nah, eksekutif nggak bisa ngangkat yudikatif dong, ya kan? Hakim itu kan yudikatif. Ya. Makanya kita di sini disebutkan diangkat oleh presiden, sebenarnya presiden sebagai kepala negara, dia boleh ngangkat jabatan kan? Boleh ngangkat pejabat sebagai kepala negaranya loh ya, bukan kepala pemerintahan. Jadi hakim diangkat oleh presiden sesuai dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah disetujui oleh Mahkamah Agung. Ya. Baik. Nah, apa syarat-syarat menjadi hakim di pengadilan pajak? Yang pertama, ada syaratnya nih, dia harus WNI, pasti ya. Yang kedua, umurnya paling rendah 45 tahun nih. Nah, ini menarik nih, kenapa ada syarat 45 tahun nih kira-kira nih? Anissa Eka. Kenapa syaratnya 45 tahun minimal menjadi hakim? Dari pengalamannya mungkin Pak. Pengalaman. Kalau 45 tahun pengalamannya udah banyak ya. Ya, Nis ya. Nah, kalau menurut Juan nih biasanya Juan punya ide. Kenapa Juan harus 45 nih umurnya? Kalau saya mungkin Pak lebih terkait ke ini apa namanya kayak sifat yang labil gitu Pak. Jadi mungkin kalau dia udah 45 mungkin udah lebih dewasa dalam memutuskan sesuatu. Iya, betul. Ya, jawaban teman-teman betul. Kalau kita lihat dari sisi psikologis ini ilmu sains ya, maksudnya sains ya, bukan tebak-tebakan pakai ujung, bukan. Baik itu psikolog ya, kebanyakan psikolog. Mereka mengatakan bahwa pernah dengar istilah life begins at 40. Hidup itu dimulai di usia 40. Artinya orang yang sudah berusia 40 tahun itu asumsinya dia sudah bisa konsisten dalam menjalankan sesuatu. Secara umum ya, kita nggak bicara kasuistik. Wah ada Pak, ini saya kok yang saya kenal orangnya masih ababil kan itu ya, masih galau apa. Ya itu kasuistik, tapi pada umumnya orang yang udah menginjak 40 itu udah konsisten. Kalau dia ngerjain itu aja. Jarang akan berpindah-pindah gitu, jarang. Bukan berarti nggak ada ya, tapi jarang. Nah, asumsinya kenapa hakim itu harus orang yang sudah konsisten. Orang yang sudah lebih relatif, saya katakan relatif, lebih strict gitu ya, lebih strict sama jalannya. Karena menjadi hakim ini dituntut harus adil. Harus sudah punya teguh pendiriannya. Nggak boleh berubah-berubah dia. Nah, kemudian kenapa ditambahkan 5 tahun gitu ya. Ya kan kalau sebenarnya kalau tinjauan psikologi sebenarnya usia 40 udah bisa. Tapi kenapa ditambahkan 5 tahun? Karena asumsinya angka 5 tahun ini dianggap, nah tadi ya mungkin ya, selain dia punya wisdom, punya kebijaksanaan, orang yang dalam kondisi normal usia 45 tahun itu relatif hidupnya sudah mapan. Bukan sudah kaya ya, tapi sudah mapan. Sudah mapan dalam artian dia sudah nggak lagi diributkan sama hal-hal yang remeh-temeh ya. Dan itu saya alami. Ketika saya dulu baru menikah, saya kan nikah waktu kuliah di 4 ya.
Pas masuk D4 saya nikah tuh, istri saya baru selesai dokter. Saya masih kuliah D4, ya istri saya udah selesai, kita nikah. Itu masalahnya banyak banget. Yang paling pertama sih pasti masalah ekonomi ya. Zaman dulu kan gaji pegawai pajak nggak kayak sekarang. Anda lulus berapa tuh take home pay-nya? Kalau bukan di DJP aja lah, di PNS secara umum kan udah lumayan. Kalau zaman dulu saya pasti baru nikah itu masih 1 juta berapa gitu ya. Terus bayar kontrakan, kan bayar ini, wah pusing banget loh gitu ya. Itu biasanya nanti lebih ke saya sih. Saya kan orangnya, kalau cowok itu kan, saya sama istri saya seumuran ya, cuma beda seminggu. Di umur yang sama, laki-laki itu relatif lebih kekanak-kanakan daripada perempuan. Jadi saya masih dijajan gitu. Maksudnya ada tukang apa jajan, katanya saya, ini harus hemat dong gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Jadi ribut-ribut salah gitu lah. Itu hal yang biasa lah. Nanti Anda juga akan ngalamin. Jadi kalau pas baru nikah nanti teman-teman yang perempuan, kalau punya suami yang seumuran, agak kekanak-kanakan mau dimaklumi ya. Ini emang lagi-lagi yang modelnya seperti itu. Kalau mau cari yang usianya bagi yang perempuan berarti ya suami yang lebih tua karena dia mungkin lebih dewasa. Nah itu masih sibuk masalah kayak gitu tuh. Jadi kalau jadi hakim masih diributkan dengan masalah kayak gitu, dia nggak akan fokus kan. Masih sibuk masalah ekonomi, rumah masih ngontrak, udah pusing gitu ya. Nah asumsinya usia 45 selain dia sudah matang dari sisi kejiwaan, konsisten, dari sisi kehidupan relatif sudah lebih mapan. Bukan kaya ya, mapan. Tapi udah nggak terlalu pusing lah. Anak sekolah ya sudah bisa rutin, membiayai dapur lah katakannya udah lebih relatif terjaga dan seterusnya. Jadi dipilih angka 45 itu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya harapannya tadi dia bisa lebih adil. Dia nggak terganggu dengan aduh saya kayaknya butuh duit deh nih. Gimana nih kalau saya terima duit dari WP? Wah kan repot. Dari yang lagi bersengketa nih. Saya lumayan nih buat bayar sekolah anak saya. Wah repot kayak gitu. Dan sekarang makanya hakim pun remunerasinya tinggi. Hakim itu remunerasinya sama seperti pejabat eselon 2 di DJP. Itu tinggi banget. Karena harapannya supaya dia tidak tergoda hal-hal kayak gitu. Harapannya. Ya. Dan alhamdulillah kayaknya saya belum dengar ya. Kalaupun ada kayaknya mungkin saya nggak dengar lah. Belum pernah ada tuh kayaknya. Belum pernah dengar ya. Bukan belum pernah ada. Ada hakim yang kemudian, hakim pajak ya. Main dan sebagainya ketangkap gitu kayaknya belum. Karena mereka sudah dari sisi usia sudah lebih mapan, udah punya konsistensi, udah tahu arahnya. Rata-rata hakim udah di atas 50 ya, walaupun sekarang ada sih beberapa hakim yang masih muda, usianya 46 gitu, 45 ada. Ya. Tapi harapannya supaya lebih konsisten lah gitu ya. Kemudian selain tadi usia 45 dia harus bertakwa, ya ini udah syarat umum lah ya. Minta kepada Tuhan, setiap ada Pancasila dan undang-undang ya kan, nggak pernah terlibat dalam kegiatan makar ya, mendidikan negara gitu ya. Nah, sekarang lagi rame nih. Kemudian dia punya keahlian di bidang perpajakan dan ijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Jadi kenapa? Karena hakim pajak itu bukan hanya nanganin pajak saja, tapi termasuk bea cukai dan pajak daerah. Makanya penerimaan hakim biasanya nanti ada yang menyebutkan untuk hakim bea cukai sama hakim pajak. Namanya pengadilan pajak, tapi di bawahnya nanti ada subnya lagi, ada bea cukai sama pajak. Nah, termasuk yang pajak daerah juga nanti yang nanganin pajak pusat. Maksudnya hakim pengadilan pajak yang rumpun pajak, ya, bukan rumpun bea cukai. Oke, nah berikutnya ya. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Saya kira ini juga sama ya. Nah, dan kemudian sehat jasmani dan rohani. Kenapa harus sehat jasmani, teman-teman? Karena tadi fisiknya benar-benar luar biasa. Harus sidang kuat dari pagi sampai sore. Saya pernah ikut sampai jam 7 ya. Jadi cuma break sebentar, sholat maghrib, lanjut sidang lagi. Ini luar biasa. Padahal usianya udah sepuh-sepuh tuh yang pas saya dulu ikut sidang. Usia 60-an. Tapi masih bisa fokus gitu. Sehat rohani itu nggak stres, nggak apa gitu ya. Makanya mereka seleksinya ketat. Ya, seleksi posisi-posisi kayak gitu tuh dia nggak boleh gampang stres. Kalau gampang, aduh saya stres, baca ini, udah saya meninggalkan ruang sidang, waduh repot nanti. Ya yang bersingkatannya bingung ini gimana. Majelis hakimnya udah stres duluan nih gitu ya. Dia harus kuat dia gitu ya. Harus tahan berdiri, duduk gitu ya. Duduk
Bukan cuma duduk loh, mendengarkan, menganalisis, membaca kasus yang berbeda. Dari pagi sampai, ya normalnya sih sampai jam 5 normalnya. Tapi sering juga bablas sampai jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Nah, Senin sampai Kamis, Jumat mereka nggak sidang. Jumat untuk uji bukti. Nah, kemudian ada juga istilah hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini, ad hoc itu artinya sementara ya, ad hoc. Ad hoc ini ketika dalam suatu permasalahan memang dibutuhkan orang yang punya skill tertentu dan dia bukan hakim, tapi dia bisa menjadi hakim ad hoc namanya. Ada syarat-syaratnya, sama sebenarnya syaratnya kayak hakim biasa ya, secara umum sama. Dan selama saya bersidang dulu ya, maksudnya sebagai mengikuti sidang ketika saya masih di DJP, saya belum pernah sih ketemu sama hakim ad hoc. Biasanya hakim majelis gitu, hakim tetap ya, hakim tetap di majelis itu. Saya belum pernah ketemu sama hakim ad hoc. Jadi saya belum tahu gimana ininya. Tapi secara prinsip sih sama aja. Ya, syarat-syaratnya hampir sama lah. Oke, kemudian tadi ya ada hakim ad hoc, dia harus bersumpah ya, sama ya. Sebelum menjalankan tugasnya dia bersumpah atau berjanji bagi yang Kristiani. Nah, kemudian ada larangan nih. Ya, hakim pengadilan pajak ini dia nggak boleh merangkap sebagai pelaksana putusan pengadilan pajak ya. Mungkin dia nggak boleh merangkap jadi pegawai DJP gitu ya. Atau dia jadi jurusita ya, jurusita DJP juga ya. Nggak boleh dia merangkap. Atau siapapun lah, pelaksana putusan pengadilan pajak kan nggak harus pegawai DJP aja kan, bisa yang lain kan, yang relevan atau yang terkait dengan putusan pengadilan pajak. Ya mungkin bisa orang KPPN ya kan, bisa aja kan. Karena misalkan pencairan SPMKP misalkan, kan orang KPPN tuh, nah dia nggak boleh merangkap. Artinya kalau dia hakim ya udah hakim aja lah gitu. Terus dia nggak boleh menjadi wali atau pengampu dari pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa, nggak boleh. Misalkan dia hakim, terus dia ternyata yang bersengketa tuh perusahaannya dia. Ya, makanya di bawahnya itu ada larangan, nggak boleh jadi pengusaha. Walaupun kalau di syarat ASN sebenarnya nggak ada larangan jadi pengusaha. Tapi kalau untuk hakim ada special request nggak boleh jadi pengusaha dengan alasan nanti biar nggak ada konflik of interest. Ya, nggak ada konflik kepentingan. Walaupun mungkin bukan perusahaan dia, tapi perusahaan rekanan ya Pak. Ayo dong Pak, perusahaan Bapak kan supplier perusahaan kami. Kami lagi bersengketa nih Pak. Kalau kami kalah, kami nggak punya duit nanti buat bayar Bapak. Ya kan, buat bayar ke perusahaan Bapak. Repot. Makanya hakim nggak boleh jadi pengusaha. Ya, walaupun ada beberapa hakim yang saya tahu punya usaha juga sih gitu ya. Tapi mungkin usahanya nggak ada konflik mungkin ya, saya nggak tahu juga. Nah, kemudian berlaku juga bagi hakim ad hoc ya, sama. Nah, hakim bisa diberhentikan. Nah, bisa diangkat ya oleh presiden kan gitu ya, dengan ini Mahkamah Agung, presiden Mahkamah Agung. Nah, dia juga bisa diberhentikan dengan hormat. Jadi diberhentikan bisa dua, bisa dengan hormat sama tidak dengan hormat. Bisa diberikan dengan hormat dengan catatan apa? Permintaan sendiri, dia mengajukan resign. Nah, itu boleh ya, saya mau mengundurkan diri. Atau dia sakit jasmani dan rohani terus-menerus yang membuat dia nggak bisa ngikut sidang kan gitu ya. Kemudian telah berumur 65 tahun karena memang hakim batasnya 65 ya, kecuali hakim agung 67 seingat saya. Kemudian dia tidak cakap dalam menjalankan tugas ya. Ini bisa diberhentikan dengan hormat ya, diusulkan oleh Menteri Keuangan biasa ke presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung, sama kayak pengangkatan sebetulnya mekanismenya. Yang mengusulkan Menteri Keuangan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kemudian nanti presiden yang tanda tangan. Nah, kemudian hakim pengadilan pajak termasuk juga ketua dan wakil ketua pengadilannya ya, karena kalau ketua dan wakil ketua itu pasti dia hakim juga, dia pasti hakim kan gitu. Nggak mungkin dia bukan hakim. Dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, kalau tadi kan dengan hormat, kalau sini tidak dengan hormat. Ya, bisa diberhentikan tidak dengan hormat kalau dia yang pertama dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Pak, kalau misalkan ada hakim dia melanggar lalu lintas, Pak. Bisa nggak dia diberhentikan sebagai hakim? Melanggar lampu lalu lintas. Harusnya merah berhenti, nah dia lihat ini masih pink, ya kan? Oh, ini belum merah nih. Kalau orang Medan bilang belum merah kali kan gitu ya. Diterabas sama dia. Ya kan? Nah, belum merah kali lampunya, diterabas sama dia. Ditangkap polisi, ditilang. Bisa nggak dia diberhentikan jadi hakim? Enggak. Kenapa? Karena kata-katanya adalah pidana karena kejahatan.
Lalu lintas, pelanggaran terhadap lalu lintas masuk kategorinya pelanggaran. Beda pelanggaran sama kejahatan. Kecuali melanggar lampu lalu lintas gara-gara itu menyebabkan orang tertabrak sampai tewas. Itu bisa pidana jatuhnya. Karena lalai. Oh kalau gitu, saya kalau mau ngelanggar lihat-lihat dulu dong. Ya jangan ngelanggar gitu kan. Kita kan kadang-kadang kan milih-milih nih, wah ini kayaknya bisa nih ada selahnya. Ya jangan gitu ya. Kata Pak Ferry nggak apa-apa nih melanggar, yang penting jangan menyebabkan orang celaka. Bukan, artinya kalau ya kita jangan melanggar lah gitu ya. Kalau kita sudah melanggar, gara-gara kita melanggar menyebabkan orang terluka atau bahkan sampai meninggal, itu bisa pidana. Karena lalai. Pasalnya pasal lalai, bukan pasal melanggarnya. Kenanya itu bukan karena melanggar, tapi karena akibat melanggar dia nabrak orang. Kan banyak tuh kejadian gitu kan ya, mabuk apa atau malam-malam udah nggak konsen, nabrak orang sampai meninggal, nah itu udah pidana. Nah kalau kayak gitu, dia bisa diberhentikan dengan tidak ya secara tidak hormat lah diberhentikan kalau sampai pidana. Oke, kemudian melakukan perbuatan tercela. Ini saya kira udah umum lah ya. Ini juga ada kode etiknya dan seterusnya. Terus menerus melalaikan kewajiban. Pak Hakim kok nggak sidang kan? Saya lagi bad mood nih. Itu nggak bisa. Ya, kok nggak sidang? Iya lagi bad mood. Kemarin AC Milan kalah misalkan gitu ya, gara-gara bola dia baper kan gitu. Nggak bisa gitu. Dia nggak boleh kayak gitu, lalai gitu, nggak boleh ya. Dia harus gitu. Melanggar sumpah janji jabatan, tidak menerima dan sebagainya. Kok kemarin nerima, iya kan anak saya nikah, saya ngundang. Nah kebetulan saya memang kenal sama WP ini. Kenal di mana Pak? Kenal pas di pengadilan ya. Itu sih namanya modus, ya kan? Kemudian si WP-nya ini misalkan yang lagi bersengketa ngasih hadiah ke anaknya yang lagi nikah itu. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Sebuah rumah mewah kan gitu ya. Kalau rumah Barbie masih agak mending, ini rumah mewah beneran. Wah ini kan nggak boleh, itu ada larangannya menerima seperti itu. Nah dia bisa diusulkan untuk berhenti tidak dengan. Oke, kemudian melanggar tadi ya larangan dan seterusnya. Oke, nah berikutnya nanti ada majelis kehormatan hakim. Nah dia boleh nih, si majelis kehormatan hakim ini dia tugasnya memeriksa nih, meneliti dan meminta keterangan. Ya, dia bekerja ketika misalkan ada hakim yang mau diberhentikan, baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi dua cara ini tetap dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh majelis kehormatan hakim. Ya, dia melakukan penelitian, dia ngecek kenapa nih sakit apa-apa, sakit apa, udah berapa lama misalkan ya. Kan itu kan bisa dengan hormat ya kalau karena sakit ya. Tapi kalau karena dia melanggar, dia melakukan perbuatan tercela, dia melakukan kejahatan, pidana dan sebagainya kan harus dicek dan seterusnya. Nah terus tugas dia yang berikutnya setelah meneliti dan meminta keterangan, dia mengusulkan pemberhentian. Pemberhentiannya pemberhentian sementara dulu ya. Nah, gitu. Kalau misalkan ini tidak dengan hormat ya. Kalau rencananya tidak diberhentikannya tidak dengan hormat. Tapi kalau rencananya diberhentikan dengan hormat ya bisa langsung diusulkan karena mungkin sakit atau usianya udah 65. Itu kan memang otomatis lah istilahnya. Oke, nah itu dari komisi hakimnya ya. Nah kemudian apa yang berikutnya setelah hakim pengadilan pajak? Apa kekuasaan dari pengadilan pajak? Kewenangan atau kekuasaan dari pengadilan pajak kita tahu ini udah pernah kita bahas sebelumnya sebelum UTS kemarin. Ya tugas wewenangnya memeriksa dan memutus sengketa pajak kan gitu ya, sengketa pajak baik itu banding maupun gugatan. Saya kira ini nggak perlu kita diskusikan lebih lanjut lah, ini yang proses banding gugatan udah selesai. Kemudian susunan pengadilan. Nah, struktur organisasinya kira-kira gitu ya. Struktur organisasi atau struktur dari pengadilan pajak itu ya terdiri dari pimpinan, ya ada pimpinan, ada ketua, ada wakil ketua, sama hakim anggota, dan ada sekretaris pengadilan serta panitera. Ya. Kita bahas coba satu persatu ya. Pimpinan itu bisa ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua paling banyak. Sekarang berapa Pak? Nanti dicek aja di website ya. Pengadilan wakil ketuanya ada berapa. Tapi kalau ketuanya satu tuh masih, kalau nggak salah masih Pak Tri Hidayat. Pak Tri Hidayat itu dulu terakhir sebelum jadi hakim, sebelum jadi ketua pengadilan, beliau kepala bagian kepegawaian kantor pusat DJP ya.
Kabak Kepegawaian DJP beliau. Saya sempat ketemu. Oke, kemudian selain pimpinan tadi apa namanya? Sorry, sebentar. Ya, selain pimpinan tadi ada apa namanya? Ada hakimnya ya. Hakimnya tadi sudah. Kemudian ada juga sekretaris. Nah, kalau sekretaris itu apa? Sekretaris itu ngurusin tugas di bidang administrasi atau istilah lainnya sekretaris pengadilan pajak ini mengerjakan tugas supporting. Ya, tugas supporting. Ini kalau saya share ini kelihatan nggak ya? Ini udah kelihatan belum ya whiteboard yang saya share? Masih hitam sih, Pak. Nggak Udah, kelihatan? Pak. Udah. Ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah ini ketua ya. Ini pengadilan pajak. Ya, strukturnya gitu ya, ini ketua kan gitu ya. Nah, ketua, wakil ketua lah gitu ya sama anggota di sini. Nah, ini si sekretaris nih ada di sini kan. Sekretaris pengadilan pajak ini ada di sini. Kalau ketua pengadilan itu dia harus hakim, dia harus seorang hakim. Hakim yang jadi ketua. Sama kayak pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi itu rektor ya, rektor itu harus dosen. Cuma di STAN aja sih direktur nggak mesti dosen ya. Kalau di kampus lain rektor itu harus dosen. Dosen yang diangkat jadi rektor, dosen yang diangkat jadi dekan. Kalau di STAN karena mungkin kita unik ya, perguruan tinggi di bawah kementerian, makanya pimpinan Pak Rahmadi bukan dosen ya, tapi struktural. Tapi kalau di kampus lain, PTN lain, dia harus dosen, wajib dosen. Dia jadi dosen yang diangkat jadi pimpinan. Nah, sekretaris pengadilan pajak ini di DJP lagi, di Kemenkeu ini setara dengan pejabat eselon 2. Ini yang strukturalnya. Kalau hak ketua Pak, eselon berapa? Dia nggak eselon, karena dia fungsional hakim. Dia nggak ada eselonisasinya. Nah, nanti di bawah sekretaris pengadilan nih, di sini ada panitera. Ada panitera pengganti ya. Panitera pengganti dan nanti mungkin ada kabak perlengkapan apa segala macam lah ya, ngurusin kepegawaian dan seterusnya. Dia nih sekretaris pengadilan ini ngurusin hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi kayak misalkan kalau kita masuk ke pengadilan pajak kan ada frontlinernya, ya ada resepsionisnya lah. Itu bukan hakim, ya kan? Itu bukan hakim. Masa hakim ngurusin resepsionis? Enggak lah. Hakim tuh dia di bagian tupoksi utamanya, tusi utamanya dia. Tusi sebagai hakim, mengadili kan gitu ya. Memeriksa dan memutuskan perkara. Ini tugasnya hakim. Kalau kayak jadi ngurusin resepsionis, yang ngurusin satpam, yang ngurusin kepegawaian hakim absennya kapan, ngerekap absen, itu urusannya sekretaris pengadilan pajak. Ya, jadi dia ngerjain supporting. Ya. Kalau hakim fokus aja, ya kayak dosen lah di kampus kan gitu ya. Harusnya dosen, makanya saya bilang di Pek Anstan ini aneh, dosen ngerjain jadi panitia. Di kampus lain nggak ada. Ya. Di STAN ini saya jadi panitia SPMB, ada bermasalah kita ngurusin, ya kan. Panitia, kita semua dilibatin gitu. Tempat lain nggak ada. Kampus lain ya dosen aja, ngajar, penelitian, tridharma. Tapi karena STAN ini kampus yang unik gitu ya. Kita ini setengah pegawai Kemenkeu, setengah pegawai Dikbud, jadi istilahnya ya kita ikut dua-duanya tuh, jadi panitia juga gitu ya. Kalau di kampus lain nggak ada. Jadi tugasnya hakim ya udah hakim dia memeriksa, memutus perkara, titik. Masalah nanti ngurusin bangku, ini bangkunya kotor, itu bukan tugas hakim, itu urusannya sekretaris pengadilan. Air minum, aqua galon ini habis, ini bukan urusan hakim itu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya biasanya sekretaris pengadilan pajak ini adalah pejabat eselon 2 di Kementerian Keuangan yang ditunjuk untuk bertugas di sana. Ya. Nah, nanti di sekretarisnya ada di bawahnya ini ada wakil sekretaris ya. Ada sekretaris pengganti tadi ada panitera dan sebagainya. Pokoknya dia ngurus-ngurusin itulah kepegawaian apa segala macam. Ya, kemudian selain sekretaris pengadilan pajak ya istilahnya pejabat strukturalnya, di bawahnya juga ada namanya panitera. Ada panitera, ada panitera pengganti. Panitera itu apa? Panitera itu yang
mengurusi hal-hal yang terkait dengan persidangan, spesifik persidangan. Kalau masalah resepsionis, masalah satpam, masalah toilet, itu kan udah sekretaris pengadilan ya. Jadi dia punya anak buah, nanti yang ngurusin ada staf-stafnya. Tapi yang ngurusin itu sekretaris lah. Tapi kalau di ruang sidang itu yang ngurusin panitera. Ada panitera pengganti. Kenapa disebut pengganti? Karena dia copy paste dari atau dia merupakan paste dari panitera. Karena di pengadilan pajak itu majelis ada sekitar saya lupa ya 14 atau 16 ya saya lupa ya. Ada berapa belas lah gitu ya. Ada berapa belas ruang sidang, ada berapa belas majelis. Masing-masing majelis itu ada paniteranya. Nah, karena panitera cuma satu, maka disebutlah istilahnya namanya panitera pengganti. Tapi untuk kepentingan pembicaraan di dalam ruang sidang kita biasanya nyebutnya panitera aja tanpa menyebutkan pengganti. Padahal sebetulnya panitera pengganti. Nah, ini kalau di ruang sidang kayak gini nih, ini ruang sidang, kita masuk ke ruang sidang. Ini masuk pintu masuk. Ini pintu masuk hakim, saya lupa. Ini pas sebelah kanan ya. Nah, di sini nanti ada meja nih. Nah, meja hakim. Nah, ini hakimnya ada 3 ya. Majelis hakimnya. Oh, ini kurus-kurus ya kan. Nah, kemudian nanti di sini ada kayak pintu masuk, di sini ada bangku-bangku. Ya, orang bisa duduk nonton, terus nanti ada kayak pagar kecil dari kayu lah buat membatasi. Nah, buat membatasi ada pintu buat masuk. Ini masih dalam satu ruangan ya. Nanti di sini ada meja untuk DJP. DJP ini biasanya sebagai terbanding atau tergugat. Nah, di sini WP. WP ini biasanya adalah posisi sebagai pemohon banding atau penggugat. Nah, si panitera itu biasanya posisinya di sini. Nah, ini panitera nih. Minimal ada 2 orang nih, biasanya ada 2 orang sih. Setahu saya sih 2 sampai 3 orang lah. Tapi yang paling saya sering lihat ada 2 orang. Di sini ada panitera. Panitera ini dalam sebuah sidang dia tuh kayak bukan moderator, kalau moderator kan ngomong ya, dia tuh kayak ya asistennya hakim lah. Misalkan nanti yang membuka kan sidang nih, sidang dibuka oleh hakim pengadilan. Oke, kita buka. Panitera kemarin sampai mana ya ceritanya si WP ini? Nanti dia ngasih ini majelis. Dia nyamperin hakim. Ini loh. Ya, kemarin kita bahas baru sampai tahap presentasi dari DJP, misalnya dari terbanding atau dari tergugat. Oke, silakan DJP presentasi, silakan tergugat presentasi, presentasi. Nanti ada layar di sini. Bla 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 bla. Ini majelis kami mau ngasih dokumen yang kemarin belum kami sempat sampaikan. Oke. Dokumennya dikasihnya bukan langsung ke hakim tapi ke panitera. Nanti panitera datang ke mejanya si DJP. Mana dokumennya? Setelah itu dikasih ke hakim. Nah, dia kayak perantara lah gitu ya. Nah, selain dia jadi perantara, dia juga merekam. Tentu merekam bukan direkam itu ya, artinya diketik pakai laptop. Dia juga punya rekaman dan di dalam di dalam ruang sidang itu ada kamera CCTV, ada rekamannya. Pojok-pojok itu ada CCTV-nya. Kelihatan tuh pembicaraan apa yang diomongin itu bisa diketahui. Ada gerak-gerik apa itu bisa diketahui. Ada CCTV-nya di setiap ruang sidang. Ya, jadi panitera ini peranannya penting. Termasuk nanti ketika mau uji bukti. Ya. Kita sampai jam berapa ya? Saya lupa. 11 ya. Oke, ya nanti ini ya. Tolong diingetin ya. Soalnya saya mau untuk kelas. Nanti kelasnya kita lanjutin lagi, nggak apa-apa, dikit lagi. Nah, si panitera itu juga punya peranan ketika mau uji bukti. Uji bukti itu dilakukannya biasanya di hari Jumat. Karena hakim bersidangnya dari Senin sampai Kamis saja, setahu saya. Dan memang sampai sekarang sih kayaknya. Jumat untuk uji bukti. Uji bukti itu apa sih Pak? Membuktikan. Halo? Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, soalnya tadi gerakan teman-teman kayak patah-patah gitu. Gerakan saya juga kayak patah-patah. Takutnya jaringannya error lagi. Misalkan mau uji bukti nih. Misalkan kata si WP, misalkan kata DJP, saya punya bukti nih. Bukti kontraknya WP nih. WP berkontrak sama rekanannya. Dia bilang dia akan menerima 5% keuntungan misalkan. Buktinya nih, ini buktinya nih. Surat perjanjian. Terus kata WP, enggak. Kayaknya kita enggak punya bukti itu deh. Kata DJP lah, saya dapatnya ketika dulu pemeriksa saya,
atau tim pemeriksa dapat ini dari Anda. Oh, ya udah nanti kita buktikan. Nah, gitu ya. Kita buktikan benar apa enggak. Nah, nanti ketika uji bukti di hari Jumat, uji bukti itu nggak dihadiri oleh hakim. Jadi ada ruangan kecil, ada nama ruangannya ruang uji bukti. Bukan ruang sidang. Ruang uji bukti nanti di sini ada perwakilan panitera, ada perwakilan WP, ada perwakilan DJP. Mana buktinya? Coba kita cek ya, valid apa enggak nih? Coba mana nih? Ini suratnya kan dari Anda. Siapa yang ngasih? Namanya pegawai Anda namanya si X. Ngasihnya tanggal sekian, di ruang ini jam segini. Ini tanda tangannya dia, ini stempelnya dia. Dicek sama WP-nya. Oh iya benar. Nah, gitu ya. Berarti benar, berarti ini uji buktinya, berarti buktinya valid. Nah, nanti di persidangan berikutnya dikasih tahu ke majelis. Si panitera yang ngasih tahu, ini kami sudah melakukan uji bukti, ternyata buktinya valid. Kalau buktinya nggak valid, ya bilang juga ternyata buktinya nggak valid. Salah nih pemeriksaannya misalkan. Ya, itu semuanya adalah peran dari panitera. Ya. Ya, kira gitu. Oke. Oke, saya dulu ya. Sebentar ya, saya ngisi apa namanya? Portal dulu ya. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi posisi si panitera sama. Nah, bukan sama, apa namanya? Dia posisi strategis lah ya. Nah, mensupport walaupun dia sebagai supporting, tapi penting gitu. Kalau nggak ada dia repot juga. Dan dari mana si panitera atau panitera pengganti ini berasal? Biasanya mereka adalah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, karena mereka masih pegawai Kementerian Keuangan tuh. Kalau yang sekretaris pengadilan pajak ya, masih pegawai Kementerian Keuangan secara full lah gitu ya, di bawah Setjen, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Banyak juga kakak kelas Anda yang dari D3 Pajak itu penempatan di Sekretariat Jenderal, kemudian ditempatkan di pengadilan pajak. Ya, dan mereka tertarik tuh, malah ada yang ngambil kuliah S1 hukum. Jadi
dari D3 pajak, extension di UI atau di kampus lain itu ngambilnya S1 hukum malah. Katanya karena sangat berkaitan Pak dengan pekerjaan saya sekarang gitu ya, daripada saya ngambil akuntansi atau ekonomi yang lainnya gitu. Nah itu saya kira ya. Kemudian dari sisi sudah dibunyi. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya apa namanya? Sorry. Nah, seorang panitera juga ya teman-teman, dia sama persyaratannya atau maaf larangannya. Tadi untuk menjadi pegawai dia dari Kementerian Keuangan ya. Dia punya larangan yang sama seperti hakim. Jadi dia nggak boleh merangkap sebagai pelaksana putusan pengadilan pajak. Dia nggak boleh menjadi wali atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa ya, yang WP-nya atau perusahaan tadi sedang bersengketa. Kemudian dia nggak boleh merangkap jadi penasihat hukum, nggak boleh merangkap jadi konsultan pajak, nggak boleh merangkap jadi akuntan publik atau nggak boleh jadi pengusaha. Jadi syarat-syaratnya sama dengan larangan, bukan syarat, larangan yang harus dipatuhi oleh hakim. Ya. Walaupun dia posisi si panitera ini bukan hakim. Saya kira demikian. Ya, waktu kita sudah habis. Tapi kalau mau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Ini tidak ada, bisa dipahami atau bingung. Atau bingung atau mau nanya. Juan guys, biasanya suka nanya nih Juan, nanya Juan. Enggak bercanda Juan. Kalau nggak ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Oh iya. Ya, baik. Teman-teman, demikian yang bisa kita diskusikan ya pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya buat teman-teman, ada yang menyinggung dan sebagainya. Saya kira saya tidak bermaksud untuk itu, dan mohon maaf tadi kalau ceramahnya kelamaan ya, khotbahnya kelamaan, mohon maaf. Ya itu semua demi kebaikan kita semua lah ya, bukan cuma saya ataupun para dosen pun. Saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan atau kekeliruan ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman ya. Di kampus kita juga sudah bertambah dosen yang terpapar ya. Semoga beliau semua segera bisa sehat ya. Dosen-dosen kita yang saat ini sedang sakit COVID, mudah-mudahan segera disembuhkan ya penyakitnya, dan kita semua tetap sehat semua ya. Tetap jaga protokol kesehatan kita, dan jangan lupa berdoa ya, itu yang terpenting saya kira. Sekali lagi ya, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya, tetap semangat ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih semua, tetap sehat.